Iya, sejak awal. Sejak nih. awal dari SDMM, Wah. saya harus menempuh perjalanan sekitar 20 kilo Berarti ya. 21, hampir 21 tahun ini. Ya, Ini Kan 21 tahun, kayak Pipin. SDMM luar biasa. 21 tahun. Dikalikan setiap hari Ini perjalanan berapa kilometer? bukan pendek loh. Lek Ustadz Ilham jaraknya mungkin Masih mending. mending tapi kan belum 21 tahun. Belum. Belum. Kalbe Junior Scientist itu hampir tiap Itu tahun. langganan itu. Ustadz. Hampir tiap tahun itu event nasional yang bergengsi. Sampai Ustadz Aziz dapat kategori. Dapat kategori khusus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat podcast SD Muda Manyar, pada hari ini ya, sekarang masih bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih dikasih sehat. Nah, kita sekarang berkesempatan ini bersama Ustadz Ilham. Ya, kapan siap. hari kita sudah Edisi podcast pertama sama Ustadz Hasan ya. Ustadz Hasan. Nah, sekarang edisi kedua bersama Ustadz Aziz. Ustadz Aziz ini adalah kepala sekolah ya, setelah Ustadz Anis ya, Ustadz Hasan ya yang pertama. Ustadz Anis, terus Ustadz Hasan, Ustadz Hasan, terus Ustadz Aziz. Ya. Nah, kali ini anak-anak kita akan bincang-bincang santai bersama Ustadz Aziz. Ini langsung saja Ustadz Aziz ya. Nah, jadi Ustadz ada beberapa pertanyaan nih, biar kalian itu tahu ya asal mulanya SDMM, programnya yang keren-keren, dan juga kepala sekolah gitu. Yang pertama Ustadz Aziz, ya. Jadi apa yang menginspirasi Ustadz Aziz sehingga terjun ke dunia pendidikan, khususnya di SD Muda Manyar? Bagaimana Ustadz? Ustadz Nazar, ini menarik ini karena sebetulnya pas saya masih kuliah itu saya tidak mengambil jurusan pendidikan ya, Iya. tapi saya mengambil jurusan sains murni ya, di bidang kimia khususnya. Wah, keren nih. Ilmu murni. Nah, cuma akhirnya saya tertarik ke dunia pendidikan itu justru malah setelah saya lulus dari kuliah. Setelah lulus dari kuliah, ini saya berupaya karena ada ketertarikan khusus waktu itu. Khususnya saya suka berinteraksi dengan anak-anak. Dan ada misi khusus sebetulnya yang itu menjadi semangat saya khususnya untuk menuntut ilmu sekaligus berbagi ilmu atas ajaran Rasulullah ya, bahwa ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang akhirnya menjadikan saya lebih semangat ya untuk bagaimana berupaya untuk bisa menjadi seorang penyampai ilmu, dalam hal ini adalah sebagai seorang guru. Jadi awalnya saya malah setelah lulus kuliah itu mendirikan bimbingan belajar. Mendirikan bimbingan belajar bersama teman saya. Ya, lokasinya di GKB, siswanya sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak saat itu. Kemudian juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari bimbingan belajar itu. Banyak sekolah yang sudah bekerja sama dengan bimbingan belajar yang saya buat dengan teman saya itu. Salah satu sekolah yang bekerja sama itu adalah MI Muhammadiyah Gumeno saat itu. Nah, itu sudah ada Ustadz ya? Ya, sudah ada. Itu tahun 2023 saya pas ke sana. Oh, 2003 menurut saya. 2003 saya pas ke sana itu kebetulan juga ada info dari guru MI Muhammadiyah Gumeno. Ini dari Manyar mau mendirikan sekolah namanya SD Muhammadiyah Manyar. Barangkali ada yang tertarik. Terus terang saat itu saya dapat informasi itu cukup antusias, cukup tertarik. Wah, apa salahnya kalau saya coba masuk ke dunia pendidikan formal yang selama ini saya mencoba membuat bimbingan belajar. Akhirnya saya ikut proses mulai mendaftar, dan seleksinya saat itu sangat banyak pesertanya. Seingat saya lebih dari 100 itu peserta. Dilakukan seleksi di tempatnya di TK Abad 36, seleksinya cukup ketat ya, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa diterima dan bisa bergabung di SD Muhammadiyah Manyar di angkatan pertama saat itu untuk guru-gurunya. Sekolahnya belum ada saat itu ya, sekolahnya belum ada.
Berarti perekrutan dulu itu, Ustaz. Ya, perekrutan dulu ya. Kemudian bersamaan itu juga majelis membangun sekolah sudah ada di sini itu hanya bangunan yang pertama ya di gedung kreatif. Gedung Barat ini. Ustaz. Gedung Barat. Nazar. Oke. Yang Jadi maksud iya, saya gedung tadi Prof. siswanya yang belum ada, cuma sekolahnya ini sedang dalam proses pembangunan di Gedung Barat. Sudah dilakukan rekrutmen guru. Terus alhamdulillah saya bisa bergabung di sana dan ada sebuah kebahagiaan tersendiri ya Kebahagiaan, Ustaz Nazar. sebagai seorang guru SD Muhammadiyah Manyar khususnya. Berarti memang awal mulanya itu iya dari backgroundnya kimia Kimia murni, Ustaz. kimia murni. Kimia murni. Biasanya kalau kimia murni jadinya apa, Ustaz? Kalau Kalau Indonesia di perusahaan biasanya di Lab, ya. ya QC ya, quality Quality control, control. quality control dari produk-produk perusahaan tersebut ya, Perusahaan. yang berkaitan dengan kimia. tapi atas inspirasi amalan itu tadi apa? Tidak terputus ya. Ya, amalan yang itu yang menjadi semakin kuat di samping ya kesukaan saya pada dunia anak-anak dan dunia mengajar ya, seperti itu. Ngapunten Ustaz, pada saat itu jenengan sampun menikah nopo? Dereng. Saat itu saya sudah Oh, sudah nggih. sudah punya anak satu yang masih balita ya, masih berusia 1 tahun seingat saya. Jadi kemudian ya itu juga sebagai penyemangat saya juga ya. Masuk akal, Ustaz. Penyemangat saya Kalau juga. Bapak, Iya, biasa. iya. Sebelum berlanjut ini, berlanjut ke nomor Belum, 2. belum, Saya belum. kok kepo. Jadi dari awal Ustadz Aziz di SDMM ini, saya tahu kan sekarang Ustadz Aziz itu PP. Iya. Bunga itu jaraknya berapa kilo, Ustadz? Sekitar 20 kilo dari Nah, sini. Ya. itu sejak awal di SDMM seperti itu atau dapat berapa tahun, Ustadz? Iya, sejak awal. Sejak Jadi, awal sejak awal dari SDMM Wah. saya harus menempuh perjalanan sekitar 20 kilo Berarti ya. 21, hampir 21 tahun ini. Ya, Ini 21 tahun Pimpin. Luar biasa. 21 tahun. dikalikan setiap hari perjalanan Ini berapa kilometer? bukan pendek loh. Lek Ustadz Ilham jaraknya mungkin Masih mending. mending tapi kan belum 21 tahun. Belum. Nah, ini luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. Semoga Ustadz Ilham. Ini kalau saya sih pengennya ini, Ustaz. Apa? Kan tadi Ustaz Aziz itu menyampaikan termasuk angkatan pertama di SDMM. Iya. Nah, yang Ustadz-Ustadzah sampai saat ini yang ada di SDMM itu siapa saja, Ustaz? Yang Nah, ini termasuk angkatan pertama. angkatan pertama itu. angkatan pertama. Saat itu ada 10 orang awalnya yang diterima ya. Kemudian dari 10 itu ada yang satu tidak menindaklanjuti karena sesuatu hal begitu sehingga ada 9 ustadz-ustadzah. Dari 9 itu yang masih ada saat ini ada saya sendiri, kemudian Ustadz Hasan, Hasan, ada Ustadz Faiz, Ustaz Faiz, ada Ustadzah Indah, Ustadzah Indah. dan Ustadzah Tiwi. tersisa 5. Asabikun awatirnya itu loh. Legend. Ya. Sementara yang lain beberapa di antaranya ada yang harus kembali ke rumahnya di luar kota sana. Ada Ustadzah Mujiati saat itu di Jember begitu ya, karena ibunya sendirian di sana. Kemudian 3 yang lain juga berkarir di tempat yang lain setelah itu. Ya, baik. Nah, ini saya lanjutkan, Ustaz. Tadi kan Ustaz Aziz sudah menyampaikan kalau seperti itu inspirasinya dalam dunia pendidikan, kemudian tadi sempat menceritakan lika-likunya bagaimana masuk sebagai guru dan Iya. diterima di SDMM sejak tahun 2003. Nah, Ustadz, bagaimana ini perjalanan Ustadz Aziz setelah menjadi guru di SDMM hingga dipercaya menjadi kepala sekolah waktu itu, Ustadz? Iya. Jadi memang di awal itu setelah masuk kan ada proses pembinaan begitu ya dari majelis, di mana yang masuk ini dari 9 orang ini backgroundnya macam-macam dan malah banyak diantaranya bukan dari jurusan pendidikan. Iya, iya. Ada yang dari bahasa Inggris murni, ada yang saya sendiri dari kimia, ada yang dari sosiologi dan ilmu politik bahkan. Oh iya, ya. Ustaz Faiz ya. Ada juga Ustazah Indah itu, Ustaz. ya dari psikologi. Psikologi.
ada juga dari yang lain ya. Lah dari sana akhirnya dari Majelis Dikdasmen PRM PPI ya saat itu membuat sebuah pembinaan berupa pembekalan-pembekalan yang berkaitan dengan pedagogik, yang berkaitan dengan IT, penguatan bahasa Inggris, termasuk juga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, itu dalam waktu sekitar 4 sampai 5 bulan, hampir setiap hari untuk membekali kita semua itu. Termasuk juga dimagangkan di beberapa sekolah. Beberapa sekolah di Surabaya dan sekitarnya, ada SD Al-Azhar Kelapa Gading, ada Al-Hikmah Surabaya, SD Al-Hikmah Surabaya, SD Kreatif Muhammadiyah 16, SD Muhammadiyah 4 Pucang, dan sebagainya. Lah dari sana kita brainstorming berkaitan dengan hasil dari magang tersebut ya, untuk diminta buat program karena sekolahnya ini belum ada. Nanti agar di tahun ajaran baru itu sekolah sudah punya program yang bagus, harapannya diambilkan dari sekolah-sekolah yang tadi ditempati sebagai tempat magang itu, bisa diadopsi hal-hal yang terbaik. Nah, alhamdulillah di perjalanan awalnya saya yang kurang paham tentang pendidikan akhirnya mendapatkan pembekalan itu, mendapatkan pengalaman langsung juga dari sekolah-sekolah tempat kami saat itu magang ya, seperti itu. Dan akhirnya di tahun pertama kebetulan saya diamanai di ini malahan lab komputer saat itu ya, lab komputer sama juga sebagai pendamping dari salah satu kelas. Saat itu namanya kelas 1 Raja Wali. Masih ingat. Oke. Pasti loh, kan pertama. Iya. Berarti kan 21 tahun luar biasa. Ustaz 21 Nazar tahun dulu loh. kelas 1 apa? Awal di STM. Firefly. Oh. Iya. Apa? Hafal. Kenangan pertama yang tak terlupakan. Pasti. Yang tak terlupakan. Kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian 3 tahun ya insya Allah, setelah itu tahun ketiga Pak awal kepala sekolahnya adalah Ustadz Anis di tahun pertama. Kemudian Ustadz Anis ini seorang pegawai negeri ya, yang bertugas di sekolah lain, cuma diminta untuk mengawal SDMM ini di tahun pertama. Setelah selesai tahun pertama, tahun kedua, alhamdulillah dipilihlah Ustadz Hasan saat itu sebagai kepala sekolah. Ya memang kami juga sangat respect beliaunya. Administrasinya administratif sekali, luar biasa. Berarti sejak dulu Ustaz ya? Iya, Ustadz Hasan itu sejak awal itu administratif sekali orangnya. Karakter. Pengalamannya di sekolah-sekolah sebelumnya juga sudah sangat matang Ustadz Hasan. Akhirnya di 4 tahun setelah Pak Anies saat itu Ustadz Hasan. Dan saya pada saat Ustadz Hasan sebagai kepala sekolah, saya diamanahi oleh Ustadz Hasan sebagai koordinator kurikulum ya, untuk mendampingi Ustadz Hasan. Alhamdulillah ya selama perjalanan sebagai koordinator kurikulum itu ya dilewati ya, ada tantangan, ada hambatan, termasuk juga alhamdulillah dilewati dengan baik ya, dan bisa tuntas itu. Nah, nggak tahu akhirnya kok mungkin bisa jadi melihat saya sudah punya pengalaman di kurikulum atau apa, kok suatu saat ada penjaringan calon kepala sekolah dan saya termasuk yang terjaring ya, karena tiap tahun kan ada tambahan guru begitu ya, guru akhirnya semakin banyak. Nah, dalam proses pemilihan kepala sekolah tersebut memang ada penjaringan kepala sekolah yang disoundingkan ke guru-guru, dan termasuk saya di dalamnya terjaring. Nah, tapi saya sebetulnya masih sangat berharap tetaplah diteruskan oleh Ustadz Hasan karena beliau bagus sekali. Saya ingin masih banyak belajar dari Ustadz Hasan, tapi tetap majelis meminta ya semuanya tetap jalan. Kemudian suatu saat ada fit and proper test gitu ya, yang dihadiri oleh
majelis dikdasmen semuanya, insya Allah hadir di ruangan tersebut. Kemudian ya termasuk salah satunya saya sebagai salah satu kandidat juga berupaya untuk mempresentasikan visi misi dari SDMM untuk 4 tahun ke depan seperti apa. Lah atas izin Allah saat itu kok ya saya yang akhirnya dipilih oleh Persyarikatan untuk menjadi kepala sekolah di periode 2009-2013. Intinya itu ya. Jadi memang saya itu kan 2009 masih SMA kelas 3. Nah, itu sering acara di sini memang sering nemu Ustadz Aziz. Jadi tahu dulu itu. Jadi Ustadz Ilham Apa? Sudah lulus SMA. Lulus SMA. Oh, belum sih. Dari Belum, 9 masih SMA. Oh, masih SMA juga. Sama Sama SMA juga ya. Luar biasa. 2009 sampai 2013 13. Ustadz. 13. Periode 4. Nah, ini saya lanjutkan Ustadz. Jadi memang tapi iya kalau setelah kurikulum memang kepala sekolah Ustadz ya? Iya. Iya. Dari koordinator kurikulum sebelumnya. Nah, ini yang ketiga Ustadz. Dalam kepemimpinan Ustadz Aziz ini, saat kepala sekolah dulu, itu program unggulan yang membawa sekolah ini sampai signifikan. Itu kan mulai juara-juara kan tahun itu saja. Karena anak-anak kan semakin banyak, sehingga prestasinya itu luar biasa. Mulai tahun 2009 itu. Napa mawon Ustaz? Ya, yang pertama justru malah saat itu yang kami bidik adalah ini lulusan pertama, karena saat itu adalah angkatan pertama mau lulus. Ya, angkatan pertama SDMM itu kelas 6. Sehingga saya waktu itu berpikir bagaimana agar lulusan SDMM ini terbukti kualitasnya bagus, ya, akhlaknya mulia, ibadahnya baik, ya, ibadahnya bagus. Nah, itu yang akhirnya kami breakdown menjadi program-program. Termasuk juga untuk meningkatkan ini kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini adalah berkaitan dengan akreditasi sekolah. Karena saat itu belum akreditasi. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi saya. Awal jenengan. Iya, sebagai kepala sekolah baru yang saat itu juga waktunya akreditasi. Ya, sehingga ini menjadi program utama saya saat itu. Kita pingin SDMM ini di tahun pertama akreditasi lulusannya bisa mendapatkan akreditasi A atau unggul, kan begitu. Itu yang utama. Yang kedua, kebetulan juga di Majelis Dikdasmen PNF, pimpinan Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur, itu ada Olikon saat itu namanya, Olimpiade dan Conference. Di dalamnya ada penghargaan Muhammadiyah Excellent School saat itu. Lah, kita juga pingin agar SDMM ini bisa masuk di Excellent School-nya Muhammadiyah, ya. Yang saat ini berganti menjadi nama Muhammadiyah Future School. Saat itu namanya Muhammadiyah Excellent School. Iya, itu perlu kita siapkan. Karena ketika akreditasinya tahun pertama itu A, unggul, kemudian juga mendapatkan penghargaan, rekognisi dari Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur mendapatkan Excellent School, itu tentunya menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap SDMM akan menjadi lebih tinggi. Sehingga kita siapkan itu untuk akreditasi, bentuk tim untuk akreditasi sekolah. Kita siapkan perangkat-perangkat akreditasi serta instrumen-instrumen pendukungnya. Ya, real kita upayakan sedemikian rupa dan akhirnya alhamdulillah ada pendampingan akreditasi juga kita mintakan dari Majelis Dikdasmen PDM Gresik saat itu untuk mendampingi, untuk sehingga pas divisitasi alhamdulillah tanggapan asesor saat itu sekolahnya bagus dan atas izin Allah akhirnya nilai akreditasinya dapat nilai akreditasi A gemuk, ya, A gemuk atau unggul. A ya. ini sejak awal Ustaz ya? Sejak awal, alhamdulillah. Kemudian
Di Muhammadiyah Excellence School juga alhamdulillah saat itu kita mendapatkan langsung di Excellence School Muhammadiyah Jawa Timur. Peringkat ketiga saat itu. Waktu itu di peringkat. Se-Jawa Timur kita langsung peringkat ketiga. Untuk Muhammadiyah Excellence School SDMI. Nah, alhamdulillah saat itu akhirnya mendapatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, nilai akademik lulusan harus bagus. UN-nya harus bagus. Sehingga kami programkan saat itu nilai UN minimal rata-rata minimal 8,0 dan lulusannya diterima di SMP terbaik yang dia harapkan. Nah, itu program yang berikutnya. Dan alhamdulillah saat itu kita bentuk namanya TPMA, Tim Peningkatan Mutu Akademik. Awal TPMA ya, Ustaz Aziz. Wow. Itu kita bentuk namanya TPMA, Tim Peningkatan Mutu Akademik. Dan alhamdulillah TPM-nya berjalan dengan bagus dengan program-programnya, mulai bimbingan belajar rutin, belajar bersama dan qiyamul lail, barbecue, belajar bersama dan qiyamul lail, tryout rutin dan pembahasannya. Dan alhamdulillah saat itu di UN pertama SDMM sampai dengan yang di periode saya itu alhamdulillah UN pertama di rata-rata kecamatan peringkat 2. UN yang kedua alhamdulillah masih peringkat 2. Dan yang UN yang terakhir periode saya di 2013 itu alhamdulillah peringkat 1 sekecamatan saat itu ya. Dengan nilai rata-rata ada yang 8,7 ya, melebihi dari target 8,0 itu. Bahkan ada di tahun kedua seingat saya itu 9, sekian. Itu nilai rata-rata ujian nasional. Dan ujian nasionalnya di SDMM itu mohon maaf ya, insya Allah 100% jujur. Nah, itu yang kita tekankan ke anak-anak. Iya, makanya jangan sampai UN itu maaf nyontek temannya, jangan sampai itu akan mencederai pembiasaan karakter yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah Manyar selama ini. Ya. Iya, itu memang terus sampai sekarang ya. Nah, itu bisa nggak bisa ya wis. Ya wis gini. Memang penanaman sejak saat itu. Iya. Jadi memang Ustadz Aziz memimpin pertama itu ya dapat bukan beban ya, amanah. Ya akreditasi, ya Olikon, terus UN. Pertama kali UN. Pertama kali UN karena saat itu adalah tahun pertama kelas 6. Tahun pertama kelas 6 semua. Dan alhamdulillah sukses. Angkatan pertama. Termasuk lulusannya alhamdulillah diterima di sekolah-sekolah favorit yang menjadi tujuan anak-anak. Kemudian yang ketiga saat itu program yang menonjol menurut saya adalah International Class Program. Oh, dimulai dari karena dimulai di 2009 itu kita mulai International Kelas Program ya dengan penguatan saat itu kebetulan saya di kurikulum Ustadz Hasan di tahun terakhir sebagai kepala sekolah. Kemudian saya sounding dengan Ustadz Hasan kok menarik kalau kita buat program kelas internasional. Karena kadang-kadang kita membiasakan bahasa Inggris sehari-hari itu agak sulit kalau hanya program yang sifatnya sunnah kan begitu ya. Tapi kalau dimasukkan kurikulum kan menjadi wajib kan begitu ya. Akhirnya kita mengambil program itu, International Class Program dengan kurikulum Cambridge yang saat itu kita mulai bekerja sama dengan Malang, Universitas Negeri Malang khususnya. Itu Ustadz, dan alhamdulillah kita siapkan itu mulai dari pre-primary school, kayak yang saat ini namanya primary school, dulu namanya preschool. Ya, dulu preschool. Kita jaring. Guru-gurunya juga kita siapkan, guru-gurunya kita petakan, guru yang bahasa Inggris siapa, termasuk ada ke Pare. Ada yang kita bawa ke Pare, betul. Saat itu teman-teman ustadz khususnya yang saat itu bujang-bujang ini, siap nggak ke Pare ini, karena kita kelas internasional, kita buka kelas internasional dan bagaimanapun juga nanti kita pembelajarannya di kelas optimal mungkin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Dan alhamdulillah beberapa teman berkenan untuk belajar di Pare ya. Kemudian
balik ke sini. Itu yang khususnya teman-teman yang non basicnya dari bahasa Inggris. Nah, balik ke sini, insya Allah mereka siap menjadi guru-guru di kelas ICP. ICP. Itu Ustaz, itu yang menonjol di program yang ketiga ya, yang berkaitan dengan kelas ICP. Kemudian program-program yang keempat, ini khususnya yang jenengan tanyakan tadi, berkaitan dengan prestasi akademik dan non-akademik. Iya, iya. Nah, ini saat itu namanya kami bentuk bukan tim Binpres, Binpres. bukan. Nah, awalnya kami namakan tim sukses. Oh, tim sukses. Prestasi akademik dan non-akademik. Oh, tapi karena lama kepanjangan, kelamaan akhirnya kita di perjalanan kita ganti namanya dengan tim Binpres. Binpres. Lah, dari tim itu ya dari sekolah itu membina anak-anak ya, kita mulai dari pantau kemampuan anak-anak, potensinya. Kemudian bahkan kita psikoteskan gitu ya, untuk di kelas 3 kita arahkan, kita buat klub-klub saat itu. Nah, baru kita bentuk klub, the club saat itu. The club, berarti- cikal bakalnya the club. Oke, Iya, iya. the club. Saat itu, saat itu ada ekstrakurikuler, ada 16, ingat saya, ada 16 ekstrakurikuler saat itu. Lah itu kita optimalkan the club, terus yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan reguler dan intensif. Jadi kalau reguler itu rutin, tiap pekan minimal 2 kali pembinaan, di samping the club tadi berarti 3 kali plus the clubnya. Sama intensifnya itu ketika ada momen, itu hampir tiap hari ada pembinaan prestasi. Sehingga alhamdulillah hasilnya saat itu ya bisa dirasakan. Satu yang utama saat itu, The Club Robotika, ada event dari kementerian, ya, ada event dari Kementerian Kominfo saat itu, Indonesia ICT Award atau INAICTA di tahun 2010. Lah itu anak-anak sudah kita siapkan dan di sana mendapatkan medali emas. Wah. Ya, dan luar biasa. Ada uang juga di sana, uang pembinaan. Itu menjadi hal yang luar biasa. Termasuk juga ini bidang yang lain, bidang IPA misalnya, ada Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah anak kita tembus USN dan mendapatkan medali perak di USN 2000 berapa saat itu ya, saya lupa, itu 2012 seingat saya, 2012 dan 2013. Kemudian lanjut dari USN di Bandung saat itu mendapatkan perak atas nama Nuha saat itu. Oh, ya. Nuha itu Ustaz. Ya. Ke Korea itu ya berarti ya. Oh, Habis itu dia diikutkan oleh kementerian event yang namanya WCF, World Creativity Festival di Korea Selatan. Akhirnya punya pengalaman untuk berlomba di Korea Selatan gratis dari kementerian. Nah, sementara yang kedua ada saat itu di 2013 ada yang namanya Daniel Habri atau Abi. oh ya, Abi. Ini baik Nuha ataupun Abi saat ini sama-sama sebagai calon dokter sekarang ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sukses. Satunya di UGM, satunya di UNER, kampus-kampus yang favorit ya. Itu cikal bakal juga sama saat itu dari USN. Kemudian Daniel Habri ini masuk di ini IMSU, International Mathematics and Science Olympiad di Filipina. Dan akhirnya Abi pulang juga membawa medali, seingat saya medali perak juga saat itu dari Filipina. Kemudian setelah itu atas izin Allah, alhamdulillah diundang ke Amerika Serikat, ke insya Allah Ohio State University untuk ada event yang namanya OOTM, Odyssey of the Mind di sana, dan salah satu anak Indonesia hebat yang berkompetisi di sana adalah Daniel Habri ya, Daniel Habri. Nah, itu juara-juara saat itu yang luar biasa. Iya, memang wis mendunia Ustaz. Mendunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak juga bisa menjadi contoh bagi kakak-kakaknya yang tadi yang Luar biasa. bisa mendunia kan begitu.
Di samping itu ya memang tentunya kita sebagai sekolah Islam, program penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan al-Islam, kemuhammadian di sekolah dan di rumah itu juga kita kontrol dengan baik, ya. Mulai dari ya, pembiasaan di sini sholat duha berjamaah, kemudian ke masjid. Bahkan yang ringan-ringan ke masjid itu harus naik masjid dengan kaki kanan dulu, dengan berdoa keluar masjid. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu yang dari awal memang, dari awal bukan pada saat periode saya sebagai kepala sekolah, bukan yang itu, tapi memang dari awal itu juga harus tetap kita pertahankan, ya, karena kita ingin anak-anak tidak hanya punya hanya kepinteran akademik saja, intelektual saja, tapi anak-anak spiritualnya juga harus bagus. Biar imbang. Ya, jadi emosional, spiritual, dan intelektualnya harus bagus anak SDMM. Ini Ustaz, saya mau tanya yang Mediahari. Mediahari itu kan pelopor penghubung juga penulis. Itu sejak zaman Ustaz Aziz atau sejak awal? Oh, itu sejak awal itu. Sejak awal. Ya, kalau Mediahari atau buku penghubung itu sejak, alhamdulillah sejak awal pendirian SDMM ini sudah ada buku penghubung My Diary itu. Itu kan bagus. Salah satunya untuk kontrol ibadahnya anak-anak, akhlaknya anak-anak ada di dalam sana. Iya, itu bagus. Tanggung jawab untuk anak-anak. Bukan kok pamer itu enggak, tapi ya memang karena anak-anak kan ya harus dikontrol itu tadi. Ya. Dan tentunya masih banyak program yang lain, program-program pendamping misalnya. Ya, penguatan untuk pembelajaran berbasis ICT juga sudah dimulai. Waktu itu ya kita mengusulkan ya kepada majelis agar semua kelas nanti tetap harus terfasilitasi oleh internet dan LCD proyektor ya di dalam kelas. Dan alhamdulillah direalisasikan oleh majelis. Kita dorong guru-guru juga untuk pembelajarannya menggunakan itu. Termasuk yang saat itu juga ada prestasi khusus, itu adalah ini, sekolah sehat, Green and Clean School. Kita upayakan saat itu dengan pemberdayaan area sekolah yang tidak besar, tapi gimana tetap nyaman, karena kebersihan toiletnya, karena penghijauan yang dulu ada saji sapu. Satu jiwa, satu pohon. Anak-anak kita minta untuk bawa tanaman, kan begitu ya? Saya masih ingat itu. Kemudian pengoptimalan kader wisada. Sehingga alhamdulillah di tahun 2010 itu SD Muhammadiyah Manyar mendapatkan juara 2 lomba sekolah sehat yang diadakan oleh Kabupaten Gresik. Ya, saat itu di 2010. Ya, memang juaranya luar biasa ya. Alhamdulillah. Awal mula banyak program berarti sudah dirancang ketika Ustaz Aziz ini. Iya, memang ya, bareng-bareng bersama teman-teman semuanya ini ya. Kita kan hanya sekarang menikmati lika-likunya dilanjutkan ini. Alhamdulillah setelah itu ada inovasi-inovasi bagi kepala sekolah selanjutnya. Memang SDMM ini pondasinya sudah kuat dari awal, dipantau sama majelisnya. Terus pendampingan. Iya, tinggal pendampingan. Nah, sekarang tinggal menikmati, Ustaz. Ya, tinggal melanjutkan dan inovasi-inovasi ya. Nah, ini yang menjaga ini yang dulu perjuangannya luar biasa. Ya, sudah kelas internasional harus menjaga itu kan. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Aziz, ini yang terakhir. Nah, berhubungan dengan usia SDMM yang sudah 21 tahun, Rising Inspiration. Nah, apa ini pesan inspiratif dari Ustadz Aziz yang bisa disampaikan kepada siswa ataupun kepada Ustadz-Ustadzah seluruh keluarga besar SDMM agar kita tetap semangat dalam belajar dan menjaga SDMM ini agar tetap bisa menjadi sekolah favorit, sekolah terbaik pilihan masyarakat ini. Itu, Ustadz. Iya, saya kira tema Rising Inspiration ini adalah tema yang tepat untuk SDMM ya di tahun ke-21 ini ya, di milad yang ke-21 ini. Karena dengan itu kita sangat berharap nanti siswa-siswinya bisa menginspirasi teman-temannya, baik itu
teman-teman yang ada di sekolahnya, teman-teman yang ada di lingkungannya. Inspirasinya dengan apa? Dengan karakter anak-anak yang luar biasa. Dengan akhlak mulianya anak-anak di lingkungannya. Ya, itu akan menjadi inspirasi. Termasuk juga dengan prestasi-prestasinya. Termasuk juga ustadz-ustadzahnya dan tenaga kependidikan yang menginspirasi. Ustadz-ustadzah bisa menjadi suri tauladan yang baik, contoh bagi sesama rekan-rekan guru, tidak hanya guru di Muhammadiyah, termasuk semua rekan guru yang lain. Nah, ini ustadz-ustadzah bisa menginspirasi. Baik itu menginspirasi dari aspek nilai-nilai keteladanan, ataupun menginspirasi dari pengembangan diri yang dilakukan, dan itu mendapatkan sebuah rekognisi atau pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah prestasi dari ustadz-ustadzah. Itu insya Allah bisa menginspirasi bagi guru-guru lain. Wah, guru dan tendik SDMM, wah, Mantap, mantap. Dan saat ini saya melihat hal itu sudah terjadi, ya sudah terjadi. Tinggal ayo terus dikembangkan. Contoh kayak kemarin program guru penggerak. Wah, itu berbondong-bondong Ustaz. Hampir tidak ada mungkin sekolah yang bisa meloloskan sekian banyak guru ya. Kita kemarin belasan itu ya. Ada guru penggerak, ada asesor untuk guru penggerak dan sekolah penggerak. Ada pelatih ahli untuk kepala sekolah penggerak ya, termasuk juga ada fasilitator guru penggerak. Itu dihasilkan dari SDMM ini, dari atmosfer atmosfer akademik yang ada di SDMM ya, atmosfer untuk siap menjadi orang-orang yang menginspirasi lah. Ini salah satunya itu, di samping hal-hal yang lain ya, menjadi inspirasi di lingkungan masyarakatnya. Banyak guru-guru kita yang di lingkungan masyarakatnya, wah, dipercaya dijadikan Pak RT, Pak RW, jadikan Pak Imam jadikan imam di masjid sekitarnya masing-masing ya. Itu hal-hal yang menginspirasi. Nanti jangan-jangan lama-lama ustadz-ustadznya nanti kalau pensiun jadi kepala desa. Ya, betul. Ya, termasuk sekolahnya. SDMM ini secara keseluruhan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, ataupun sekolah-sekolah tidak hanya sekolah swasta Muhammadiyah, tapi sekolah negeri dan swasta. Itu terbukti dari pengalaman dari sekolah kita. Kemarin, alhamdulillah untuk di internal Muhammadiyah sendiri, di pimpinan pusat Muhammadiyah, dengan kepemimpinan Ustadz Hafita saat ini sudah membuktikan menjadi sekolah prestasi nasional. Ya, sekolah prestasi nasional. Ini luar biasa, ini menginspirasi ini sekolah. Iya, karena itu Ustadz ya, di itu diserahkan di Semarang, dan hanya 6 sekolah se-Indonesia, seingat saya saat itu. Saya hadir di sana. Hanya 6 sekolah se-Indonesia, salah satunya adalah SD Muhammadiyah Manyar. Kemudian di tingkat Jawa Timur sendiri, di tingkat nasional juga baru-baru saja kemarin mendapatkan predikat sebagai sekolah unggul pimpinan pusat Muhammadiyah oleh Majelis Didasmen PP. Di tingkat Jawa Timur sudah di atas excellent school, karena ada kategori yang namanya the outstanding school. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, termasuk ya prestasi-prestasi yang luar biasa. Kalbe Junior Scientist itu hampir tiap tahun, itu langganan itu. Hampir tiap tahun itu event nasional yang bergengsi. Sampai Ustadz Aziz dapat kategori, dapat kategori khusus. Iya, itu hampir tiap tahun diraih lah. Itu tentunya sangat menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Ada apa sih dengan SD Muhammadiyah Manyar? Silakan datang ke SD Muhammadiyah Manyar. Saya itu kita belajar bersama. Ini Ustadz Aziz sempat kepikiran. SDMM ini kan sudah tidak muda lagi, 21 tahun. Saya itu sampai kepikiran gini, bagaimana kalau SDMM ini bentuk museum. Nah, di antara museum itu, ya ada program-program kepala sekolahnya, ada piala. Jadi piala kita itu paling enggak sudah ditaruh di museum itu, di gedung tersendiri itu. Nanti di situ ada apa namanya? Ya istilahnya, saya kemarin waktu orderan anak kelas 3 itu loh, kan ada museum WSB itu ya.
bukan WSB kok, kelas 5. Di Ini, Cimory. Cimory. Nah, itu ada museumnya. Lah ini bayangan saya, ini SDM ini cocok karena prestasinya luar biasa. Terus guru-gurunya luar biasa prestasinya. Itu dimuseumkan. Wah, itu cocok. Jadi untuk kunjungan museum SDM itu kayaknya kok sudah memadai gitu loh. Wah, Luar ya, ide biasa. bagus itu. Nanti bisa, nggak harus direalisasikan di tempat tertentu dulu, tapi bisa di dinding-dinding sekolah. Nah, iya di yayasan itu ya. Itu bisa kita jadikan itu ya. Misalnya di area dining room kita atau di foto-foto. area dinding-dinding. Nah, tanpa harus itu yang itu ini sejarah mulai sejarah SDME. Foto-foto yang Awal-awal. ada di Iya, buku profil kemudian itu loh. itu nanti prestasi-prestasi sekolah dan sebagainya di dinding-dinding SDM sehingga ini jadi museum yang anak-anak nggak harus datang ke tempat tersebut. Anak-anak sambil makan melihat itu dulu seperti ini ya. Oh, dulu. Bisa menginspirasi anak-anak ya, bisa menginspirasi Iya. menginspirasi Iya, anak-anak. cocok itu yang Iya. iya sejak dulu kayaknya sama Ustadz Aziz, diminta Ustadz Aziz cuma belum terlaksana. Iya. Karena pertimbangan itu apa? Dining room itu kan tempat serbaguna itu loh Ustadz. Iya, Kadang-kadang dikasih banner milad untuk pingpong atau iya. apa. Iya, cocok itu. Siap. Menginspirasi. Ditulis di itu aja, ide gagasan sebenarnya. Iya, saya sempat melihat itu di gedung Kemendikbud saat itu. Jadi di pilar-pilar gedung Kemendikbud itu ada prestasi anak-anak bangsa di tingkat internasional. Itu ada itu di sana. Jadi ada frame gitu ya, ada foto anaknya bawa medali, terus prestasi apa saat itu, dia dari mana asalnya, itu di pilar-pilar gedung yang ada di Kemendikbud saat itu ada itu. Lah ini sangat mungkin dining room kita yang cukup luas ya untuk Iya, temboknya space-nya itu, Ustadz, ya. itu bisa diberikan itu. Kayaknya bisa itu Bisa. direalisasikan nanti kerja sama siap. Binpres. Ya. Bisa Oke, itu. Itu Nazar. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. insya Ada pesannya tadi kelihatannya ya? Iya. Untuk anak-anak ya? Saya lupa sampai belum menjawab itu. Allah. Untuk siswa Ustaz. Oh ya. Iya, anak-anak ya siswa. Oh ya tadi ya anak-anak ya upayakan anak-anak bisa menginspirasi yang pertama ya. Menginspirasi orang-orang ya, sekitar anak-anak dengan cara apa? Salah satunya nggak harus dengan prestasi akademik, nggak harus karena semua anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya, betul, Ustaz. Jadi anak-anak paling tidak menginspirasi dari satu akhlak mulia anak-anak. Nah, itu. Sekarang itu yang turun Ustadz ya. Oh iya, justru Dimanapun ini yang itu, luar ini. biasa yang diharapkan oleh papa mama kita, diharapkan oleh ustadz-ustadzah. Bagaimana ini yang utama ini anak-anak punya karakter yang bagus, punya akhlak yang mulia, ibadahnya bagus. Jangan pernah ninggal sholat. Nah, khususnya ya. Iya. Upayakan sholatnya, khususnya yang laki-laki berjamaah. Jamaah di masjid lebih utama, kan gitu ya. Nah, ketika anak-anak sudah terbiasa seperti itu, ini menjadi bekal tersendiri bagi kalian nanti untuk kesuksesan di dunia kalian dan juga sebagai bekal untuk kesuksesan di akhirat kalian. Ya, insya Allah nanti kalian dengan satu akhlaknya bagus terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap sesama. Ya. Kemudian ibadahnya diperbagus, belajarnya silakan untuk diatur sesuai dengan kenyamanan kalian belajar dengan cara seperti apa, gitu ya. Kemudian berdisiplin, ya disiplin berkaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya yakin nanti anak-anak menjadi anak-anak yang akan sukses mulia, Ya, akhirat. Amin. tidak hanya sukses di dunia karena tembus. kalian akan Ini. mempunyai kemuliaan juga di sisi teman-teman dengan kebaikan-kebaikan atau kesalehan kalian kelak ya, dan itu insya Allah akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Oke. Cukup menginspirasi Inspirasi. sebetulnya. Ini anak-anak nanti harus nonton loh ya. Sampai selesai, jangan skip-skip ya. Baik, kita Iya. Alhamdulillah anak-anak ya sahabat podcast SD Muhammadiyah Manyar. Pada episode kedua ini kita cukup banyak ya dapat isinya daging Ustaz. Ilmu. Daging ya. Jadi nanti silakan kalian bisa melihat ini dan kalian juga bisa komen. Nanti barangkali kok ada yang pada kesempatan waktu itu
aku pengen tanya ini, nah nanti bisa komentar ini. Atau langsung tanya ke Ustadz Aziz, nah begitu. Nah, mungkin itu ya, Ustadz Ilham ya. Oke, lanjut Terima episode kasih. 3. Iya, nanti episode 3 kita bersama Ustadz Coming Faiz. soon. Oke. Terima kasih Ustadz Aziz atas kesempatannya. Sama-sama Ustadz Nazar. Karena Ustadz Aziz ini Semoga luar bermanfaat. biasa. Sibuk. Akidahnya Luar biasa iya, sibuk. makanya kita itu menyempatkan. Kalau sama Ustadz Ilham ini kan dijawil gitu aja sebelah kelas ya teman-teman ya. Jadi itu anak-anak yang bisa Ustadz Nazar dan Ustadz Ilham sampaikan, dan juga kita ucapkan terima kasih banyak Makasih banyak. untuk Ustadz Aziz yang sudah nge-share pengalaman dan juga ilmu-ilmunya. Semoga kita terinspirasi dan harus tentunya terinspirasi. Kita tutup ya. Ya, oke. Kita bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.